Datang pada sesi 2. Sesi 2 ini kita akan memahami teknisnya lagi ya daripada teoritis, sehingga lebih banyak hitung-hitungan di sesi ini. Oke. Nah, peramalan bukan berarti cenayang ya. Ya, ini di sesi 1 sudah saya bilang tidak ilmu kira-kira, tapi adalah ilmu matematis ya, dan ilmu gabungan dari statistika. Oke. Ini sebagai pembuka saja. Nah, artinya apa? Jika statistika, kita bisa menggunakan alat lain. Tidak hanya pakai rumus, tapi menggunakan SPSS. Oke, Oke, mari kita lanjutkan. Nah, ada 3 konsep yang akan kita pahami pada sini, dan sekaligus akan kita praktikkan bagaimana cara perhitungannya. Excelnya sudah saya sematkan di grup, jadi bisa dilihat bagaimana cara perhitungannya, dan ini teoritisnya. Oke, konsep dasarnya saja secara teoritis. Sebenarnya bisa dibaca, tapi akan saya dalami sedikit tentang apa itu anggaran penjualan. Ya, kenapa anggaran penjualan menjadi topik pertama? Konsep yang telah diterangkan di sesi 1 bahwa pertama kali urutannya adalah meramal penjualan. Kenapa? Karena penjualan adalah inti dari laba yang akan kita kejar. Nah, dari penjualan kita tahu berapa yang akan kita produksi, berapa SDM atau tenaga kerja yang akan kita butuhkan, berapa bahan mentah yang akan kita beli, dan sebagainya. Ya. Nah, ini dia. Tentunya kita tetapkan sekarang 2023 ya. Di 2024 kita inginnya berapa? Gitu. Seperti saya terangkan di sesi sebelumnya, 2023 kita memiliki sumber daya seperti ini ya, maka kita bisa memprediksi ya. Nah, anggaran penjualan itu apa? Yaitu gambaran penerimaan atau gambaran penghasilan atau gambar dari penjualan yang akan kita inginkan di tahun 2024. Misalnya 2023 gitu ya. Kita telah berhasil menjual 5, 2024 kita memiliki keinginan menjual 7, atau bisa kita sebut dengan 7 juta atau 7 juta misalnya ya. Nah, apa aja yang kita ramalkan, produknya seperti apa ya? Apakah kita tambah produknya ya? Apakah rasanya kita tambah lagi atau bentuknya kita rubah dan sebagainya. Kemudian volumenya. Volume itu apa? Ya, seperti ini tadi, dari 5 juta menjadi 7 juta. Harganya gimana? Nah, itu yang kita ramalkan. Kita hitung dulu. Kita harga per pieces misalnya 1000 ya. Tahun depan kita ramalkan tetap 1000 ya. Tapi volumenya kita tingkatkan. Nah, seperti itu. Karena kenapa? Kita lihat ada pesaing ya. Kalau kita naikkan akan susah ya. Atau ada inflasi gitu ya. Dan faktor-faktor lainnya. Kemudian waktu. Waktu kita jual itu kapan? Januari itu langsung kita jual atau gimana? Gitu ya. Atau pas Januari kita produksi dulu, pas penjualannya adalah di bulan awal Februari, gitu ya. Atau di Januari itu langsung kita buat, langsung kita jual. Nah, itu ada perhitungannya dan ada metodenya seperti itu. Nah, kenapa kita mempelajari anggaran penjualan? Karena ini adalah dasar ya, dasar atau awal menyusun anggaran operasional lainnya ya. Karena tanpa ada mengetahui angka penjualan ya, berapa anggaran penjualan yang akan kita jual di 2024 misalnya, kita sekarang 2023, maka yang lainnya tidak akan bisa. Makanya di awal adalah anggaran penjualan. Nah, ini bisa dibaca saja. Yang jelas, langkah awal adalah menetapkan target penjualan. Tadi bisa pakai rumus matematika dan bisa statistika ya. Hal yang perlu diperhatikan, faktor luas pasar ya. Jadi nanti di soal atau di dunia nyata, luas pasar itu sangat mempengaruhi. Karena kenapa? Semakin luas, semakin besar volume yang kita jual. Semakin luas, maka bauran atau ragam produk akan mungkin banyak ya. Kemudian tingkat harga akan berbeda-beda.
Karena modal kita itu beda ya. Kita menjual di Padang dengan di Pasaman Barat itu beda. Ya, seperti itu. Kemudian kita lihat persaingan, ada nggak peluang di sana gitu ya. Peluang itu maksudnya masyarakatnya gimana, penghasilannya berapa, demografinya gimana, banyak anak kecil, dewasa, remaja. Nah, itu perlu sekali karena kita menjual popok misalnya, tapi yang banyak di situ orang tua. Kita menjual susu anak bayi, tapi yang banyak di situ orang tua. Kemudian sifat konsumennya gimana? Royal, tidak royal atau hemat sekali. Nah, apa yang perlu kita jual di sana? Kemudian kompetensi staf penjualan ya. Seorang staf penjualan itu harus bisa ngomong, pintar ngomong ya. Ya, kalau dia pendiam, ya bisa jadi penjualan kita turun. Nah, oke. Kemudian membuat proyeksi peramalan. Nah, akan kita gunakan pendekatan ya. Ada metode-metodenya, ada teknisnya. Dan telah saya sematkan di Excel yang telah saya upload. Oke, topik kedua, konsep dasarnya meramal. Nah, kenapa kita meramal tadi? Ya, karena hal dasar pertama adalah membuat target penjualan ya. Kemudian setelah kita tahu faktor-faktor itu, maka selanjutnya adalah apa yang akan berapa angka yang akan kita jual dengan peramalan ya. Oke, lanjut. Teknik. Nah, apa itu konsep dasarnya bisa dibaca saja. Dengan telah meramal, kita sebenarnya telah memperkecil risiko ya. Karena kita tidak mungkin mengada-ngada di tahun depannya. Kita harus tahu, atau kita sebagai orang accounting atau orang perusahaannya yang memberikan masukan kepada pimpinan kita. Jadi jangan mengira-ngira. Kalau kita kira-kira, maka penjualan kita bisa banyak retur ya, tidak terjual atau rusak, persediaan kita ya tertumpuk di gudang ya. Jadi ada yang salah, makanya kita harus memprediksi dengan angka-angka. Oke, dengan rumus-rumus yang kita pelajari sebentar lagi. Diskusi berikutnya kita akan mempelajari anggaran-anggaran lainnya. Oke. Ada beberapa teknik ya. Di sini saya tulis ada dua ya. Metode kualitatif dan metode kuantitatif. Kualitatif itu apa? Yaitu judgment ya. Pertimbangan yang matang atau dari apa? Dari pendapat pimpinan, dia pengalamannya, terus bertanya kepada yang lain gitu ya. Kemudian dari tim sales, ya, tim penjualan seperti itu. Kemudian dari mana lagi? Dari konsultan, dia bertanya kepada konsultan. Perusahaan itu sudah besar, misalnya Wings, Unilever, jadi dia minta kepada konsultan pendapat second opinion tentang berapa yang akan bisa dijual dengan produk ini ya. Kemudian survei ke konsumen. Nah, ini perlu juga. Kita menjual barang, tapi kita tidak tahu kebutuhan konsumen itu apa gitu ya. Bisa nggak? Ya bisa saja, tapi bisa jadi yang kita buat itu misalnya mie rasa kecap gitu ya. Kita jual kepada orang Minang. Terjual nggak? Ya. Padahal rasa pedas ya, pedasnya pedas apa gitu ya, pedas mantap, pedas gila gitu ya. Nah, jadi kita harus survei konsumen, itu perlu sekali. Kemudian metode kualitatif ini bersifat lebih subjektif ya, lebih ke pribadi direkturnya itu sendiri, kemauan sendiri gitu ya. Nah itu berarti intuisinya saja, dari pengalaman saja, atau lebih personal ya. Sebelumnya saya bilang lebih kepada ya pertimbangan pribadi saja gitu ya. Kemudian metode yang kedua adalah metode kuantitatif. Ya, kualitatif itu perlu juga, tapi harus digabungkan dengan kuantitatif. Makanya teknik itu harus ya, tidak pilih salah satu, tapi harus wajib menggunakan dua ini, kualitatif, kuantitatif. Kuantitatif menggunakan analisa statistika. Kemudian metode khusus ya. Khusus itu apa? Ya, seperti analisis industri. Kita lihat di industri kita apa? Food and beverage ya, F&B gitu ya. Yang kita jual itu sabun.
Nah, maka kita lihat penjualan sabun di tahun itu berapa. Nah, atau makanan cepat saji atau roti-rotian, wafer-waferan gitu ya. Kita harus bertanya kepada ya bisa jadi BPS, Badan Pusat Statistik atau kelompok pedagang, asosiasi pedagang gitu ya. Kemudian menggunakan analisis produk lain. Ini ada juga akan dijelaskan, dan analisis pengguna akhir. Jadi ini konsumen akhir, kita tanya misalnya apa apa ya, kita menjual tepung gitu ya. Tepung ini akan menjadikan roti. Nah, berarti penjual tepung, nah pabrik tepung dia jual tepung, tapi penggunanya apa? Untuk roti, ada untuk mie, gitu ya. Nah, pengguna inilah yang kita tanya, bukan pengguna tepung, ya, bukan konsumen tepung, tapi produsen roti, konsumen roti, konsumen mie, bahkan gorengan, gitu ya. Nah, seperti itu salah satu pengantar. Nah, analisis statistika ini lah yang akan kita kerjakan pada sesi ini. Analisis tren, ya, ada menggunakan 4 metode. Nanti pada ujian bisa dipahami saja dari Excel, makanya harus tahu ini soal ini adalah tren bebas, ini soal ini adalah rata-rata, ini adalah tren momen dan least square, ya. Dan dua ini bisa menggunakan SPSS, ya. Nanti kita buktikan. Dan tren ini menggunakan Excel bagusnya ya. Tapi kalau masih manual ya nggak apa-apa. Oke. Metode hubungan. Nah, jadi setelah kita mengetahui ini, pada dasarnya kita telah menggunakan korelasi dan regresi, ya. Oke, mari kita lanjutkan, kita buktikan. Nah, ini bisa dibaca. Nah, apa itu delpi? Ya, delpi ini, gambar delpi ini ya. Delpi itu adalah, ya berarti harus ada orang per orang, semuanya ada tim sales, tim produksi ya, tim SDM berkumpul. Dia menetapkan harga, menetapkan produk, menetapkan angka kualitas, kuantitas dari produk kita. Kurva gimana? Ya berarti dia lihat naiknya bulan apa nih, turunnya bulan apa. Atau naiknya akan ada di bulan Juni misalnya. Juni itu apa? Ada lebaran dan akan turun di bulan Desember. Kenapa? Orang mau liburan. Nah, seperti itu. Kemudian riset. Nah, riset kepada perempuan misalnya make up gitu ya. Nah, pengharum ya langsung kepada 5 orang atau 4 orang. Jadi dicari mana yang paling harum ya. Dan kemudian mana yang harus dijual seperti itu. Ini metode kualitatif yang saya bilang tadi, ya. Oke, kita lanjut. Nah, metode kuantitatif. Nah, waktu ujian kita menggunakan apa? Seharusnya campur ya, tapi karena kita akan lebih banyak hitungan, maka kita menggunakan metode kuantitatif. Jadi apa? Pengertiannya merupakan rekayasa, ya, hitung-hitungan. Data historis. Nah, kenapa data historis? Karena data yang ada itu adalah data, misalnya sekarang 2023. Data yang ada itu data penjualan 2022 dan akan kita gunakan untuk 2024. Kenapa historis? Karena tren itu akan berulang, ya. Metode yang sama akan terus dipakai, ya. Selagi itu manusia, maka tren itu akan berulang. Misalnya harga emas itu akan, walaupun tinggi dia akan turun lagi dan akan naik lagi seperti itu. Itu juga dengan produk-produk lain. Roti itu rasa apa yang paling keren sekarang? Mocha gitu ya. Dia akan turun lagi, dia diganti dengan rasa-rasa lain gitu ya. Begitu juga pembagian tren celana gitu ya. Celana cutbray dan kembali akan metode dia akan kembali lagi. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini tanpa melihat judgement ya, tanpa melihat metode pertama kualitatif. Oke, ini hitung-hitungan. Oke, kita mulai historis dan kausal. Ya, kita lanjut. Nah, kita akan menggunakan ini di Excel sudah saya sematkan. Ya. Jadi
ini akan kita praktekkan dengan Excel. Dan ini apa? Yaitu metode hubungan kuat lemah. Ya. Jadi kalau menggunakan apa bagusnya? Menggunakan SPSS. Jadi kita tahu nantinya apakah dengan angka ini bagus tak penjualan kita? Kuat tak? Lemah tak? Seperti itu. Kemudian regresi, prediksi faktor atau dengan melihat X dan Y. Pasti ingat ya, Y sama dengan AX tambah BY. Bukan. AX tambah B. Nah, ini kita menggunakan angka A dan B. Kalau menggunakan data rumus manual, bisa juga. Oke, kita lanjut. Nah, metode khusus. Ya. Ini tadi bisa dibaca saja ya. Artinya metode khusus ini ada pakai rumus juga ya. Perusahaan kita gimana, industri yang ada di sana gimana. Nah, ini customer line bisa dibaca. Ini contohnya ya. Jadi gunakan 4 metode dengan data yang ada di sebelah ini ya. Jadi perusahaan itu dimulai. Oh ya, bagaimana kalau perusahaan itu baru gitu ya, baru mulai di 2023. Berarti dia menggunakan apa? Ya ini aja. Nah, analisis industri gitu ya. Atau dia lihat produk lain, pesaing lain gitu ya, penjualannya gimana, ditanya kepada konsumennya dan pengguna akhir. Nah, itu saja kalau perusahaan itu baru sekali gitu ya. Tapi dia masuk ke ranah apa? Food and beverage, sayur-sayuran, pakaian. Berarti dia harus melihat industrinya seperti apa. Itu saja. Tapi kalau sudah ada, berarti cukup data historis. Nah, seperti ini, data historis 6 tahun belakangan. Nah, kita prediksi di 2020 berapakah angka di sini. Oke. Ya. Berapakah angka di sini dengan menggunakan metode ini. Metode tren bebas, setengah rata-rata, tren momen, dan least square. Oke. Kita buktikan ya berapakah angkanya. Nah, ini jika menggunakan apa? Tren bebas ya. Kita hanya memasukkan ke Excel angkanya, maka akan muncul garis tren. Nah, di trennya berapa? Dia akan menunjukkan angka segini ya. Angka berapa? Kita anggap 720. Nah, ini menggunakan tren ya. Garis tren saja. Jadi akan dibantu oleh Excel, kita membuat angka peramalannya. Jadi di 2020 kita bisa menjual 720 ya. Oke. Nah, ini kalau menggunakan metode setengah rata-rata, metode tren momen, least square. Nah, oke, mari kita perhatikan setengah rata-rata. Maksudnya setengah itu apa? Berarti kan ada 6 tahun ya. Berarti kita bagi. Nah, seperti ini. Berarti ini kita jumlahkan berapa di sini, berapa di sini. Ini adalah jumlah ini ya. Kita jumlahkan. Oke. Nah, kemudian data 0 ini adalah data apa? Data acuan dasar. Kenapa acuan dasar? Nanti ada di soal. Kita menggunakan acuan dasar 2015. Berarti 0-nya dimulai dari 2015. Atau kita menggunakan acuan 2018. Maka 0-nya di sini. Berarti ini 1, ini minus 1, ini minus 2, minus 3, minus 4. Oke. Nah, ini angkanya berapa? Oke, kita buktikan dengan Excel ya. Ini sebagai pengantar saja sebelum video tentang Excel ya. Nah, tren momen kita hanya mengalihkan, berarti dia tahun dasar 2015, berarti nolnya di sini. Kalau dia karena 6 tahun ya, berarti kalau misalnya kita menggunakan angka 4 tahun, berarti nolnya di sini ya, berarti ini hilang, ini hilang. Nanti angka ini tidak perlu, karena kita hanya melihat, nah ini maksudnya 2018, 19, 20 ya. Jadi kita memprediksikan 2021. Seperti itu. Ini 1, ini 2, ini 3. Berarti ini kalikan ke sini. Ini kalikan ke sini, kalikan ke sini. Ini berapa ini? Nah, ini kalikan berapa? Tinggal dikalikan aja ya. X dan Y.
Oke. Berarti jumlahnya berapa? Masukkan ke rumus berapa di sini. Kemudian least square, perhatikan juga XY-nya. Nah, perhatikan X-nya. Ini tahun dasarnya dia pilih 2017. Berarti minus 1, 1. Nah, seperti itu ya. Berarti ini sama dulu, tapi ada minus, ada plus. Nah, ini lanjutkan 3, ini minus 3, ini 5, dan ini minus 5. Kalikan saja, dapat di sini, 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 maka dijumlahkan. Seperti itu. Rumuskan ke rumus. Nah, ini contoh soalnya sudah saya berikan di Excel. Tinggal dilanjutkan saja. Nah, ini apa? Ramalan harga tahun 2020 10% akan meningkat. Nah, 10% akan meningkat di 2020. Jadi artinya adalah 10% berarti 110. Ramalan harga tahun 2020 berapa? 10% akan meningkat dari tahun 2019. 2019 adalah angka dasar. Angka dasar perhitungan berarti 110 kali 3.500 dapatnya 3850. Jadi 3850 di sini ya. Itu kalau tanpa ada perhitungan menggunakan metode-metode yang 4 tadi. Nah, ini untuknya apa? Jika soalnya tanpa menggunakan metode, tapi dia langsung 3850 ini berapakah di penjualan per triwulan. Nah, triwulan itu apa? 1 tahun dibagi 4, artinya Januari dibagi 4 ya, sampai Maret. Ini April sampai Mei, Juni. Kemudian Juli, Agustus, September, Oktober sampai Desember ya. Nah, ditetapkannya 380 di 2020. Berarti sekarang adalah teknis menjual di 2020 berapa lagi ya. Bulan ini Januari sampai Maret berapa? Nah, penjualannya berapa? Ya. Berarti dengan harga segini kita kalikan. Penjualannya sini berapa? Oke. Itu kan kita kerjakan nanti dan bisa dilihat di Excel. Ini itu saja. Kita lanjutkan dengan video Excel ya. Oke, cukup banyak. Oke, kita lanjutkan pada video Excel.